Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat serta panjang umur, juga nikmat kesempatan sehingga kita masih melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah dan akan dilanjutkan dengan kajian subuh. Shalawat dan salam telah kita tunjukkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat serta umat Islam yang istiqomah dengan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, seperti biasa kita setelah doa subuh kita melakukan kajian, yaitu membaca kitab Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim karangan Abdullah bin Abdurrahman Al-Basan. Tema pada pagi hari ini yaitu tentang berlalu di hadapan orang yang sholat. Di halaman 218, hadis ke 103. Dari Abu Juhaym bin As-Sam'a Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya orang yang berlalu di hadapan orang yang sedang sholat mengetahui dosa yang menimpanya, niscaya dia akan berhenti selama 40. Itu lebih baik baginya daripada dia berlalu di hadapan orang yang sedang sholat. Abu Nadir berkata, aku tidak tahu apakah beliau menyatakan 40 hari, bulan, atau tahun. Di dalam pengertian dosa ini, Asy'ari menyatakan lafaz dosa bukan termasuk lafaz Al-Bukhari dan Muslim atau Bari melemahkan penisbatan lafaz ini kepada Al-Bukhari, pengarang Al-Ummah yang melemahkan penisbatannya kepada Asyraf ini secara bersama-sama. Orang yang sholat berdiri di hadapan Rabb-Nya untuk bermunajat dan berseru kepadanya. Jika dalam keadaan seperti ada seseorang yang berlalu di hadapannya, berarti dia memutuskan mengajak dan mengganggu ibadahnya. Karena itulah dosanya amat besar, karena dia menimbulkan celah dalam sholat orang yang sedang sholat, karena perbuatannya yang berlalu di hadapannya. Lalu pembawa syahid mengabarkan bahwa sekiranya orang yang berlalu itu dosa yang akan ditanggungnya, tentu dia lebih suka berdiri berhenti di tempatnya hingga sekian lama daripada dia harus berlalu di hadapan orang yang sedang sholat. Hal ini mengharuskan penghindaran perbuatan ini. Kesimpulannya, mengharapkan berlalu di hadapan orang yang sedang sholat jika dia tidak memasang sutra atau pembatas, atau berlalu antara dirinya dan sutra jika dia memang memasang sutra. Kedua, kewajiban menjauhi berjalan di hadapan orang yang sedang sholat karena adanya ancaman yang keras ini. Yang ketiga, yang lebih layak dilakukan orang yang sholat hendaknya tidak sholat di tempat-tempat yang biasa dilalui manusia, dan di tempat yang mau tidak mau mereka harus lewat di sana, agar dia tidak mendatangkan kekurangan dalam sholatnya dan mengundang dosa bagi orang yang berlalu. 4. Rawi ragu-ragu apakah yang dimaksud dengan 40 di sini 40 hari, bulan, atau tahun. Tapi yang penting bukan pembatasan bilangan itu, yang dimaksudkan adalah penegasan larangan tersebut. Karena orang-orang Arab biasa membuat perumpamaan dalam perkataan mereka ketika ingin membuat kelipatan, seperti firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 80, dan nanti pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Karena itulah disebutkan dalam Sahih Ibnu Hibban dan Sunnah Ibnu Majah dari hadis Abu Hurairah, niscaya dia akan berhenti selama 100 tahun, itu lebih baik daripada langkah kaki yang diayunkannya.
Kelima, adapun di Mekah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, sekiranya seseorang sholat di Masjidil Haram sedang orang tawaf di hadapannya, maka hal itu tidak dimakruhkan, entah yang lewat di hadapannya laki-laki atau perempuan. Kemudian di hadis ke-104 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang yang antara sholat dengan menghadap sesuatu yang membatasinya dari lintasan manusia, lalu ada seseorang yang hendak berjalan di depannya, hendaklah dia mencegahnya. Jika dia menolak, maka peradilan dia, karena sesungguhnya dia itu syaitan. Dalam hadis ini, jika seseorang sudah masuk dalam sholatnya, sementara dia sudah meletakkan pembatas di hadapannya agar tidak dilihat manusia, sehingga mereka tidak mengurangi sholatnya karena lewat di hadapannya, lalu ada seseorang berlalu di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya dengan cara yang paling mudah, lalu bisa meningkat lagi. Jika orang berlalu itu tidak dapat dicegah dengan cara yang paling mudah dan sederhana, berarti dia hendak menggugurkan kesuciannya dan dia menjadi orang yang melanggar batas. Cara untuk menghadapi perlawanan dia dengan cara menyerang dan mencegah dengan karena tidaknya yang berlalu di hadapan orang yang sedang sholat termasuk tindakan syaitan yang hendak merusak ibadah manusia dan mengacaukan sholatnya. Kesimpulan hadis dan hukum-hukumnya. Yang pertama, pensyariatan sutra bagi orang yang sholat untuk menjaga sholatnya dari kekurangan dan pemotongan. Kedua, pensyariatan mendekat ke sutra agar dia dapat mencegah orang yang hendak berlalu antara dirinya dan sutra itu, sehingga tempat berlalu manusia tidak menjadi sempit. Ketiga, pengharaman berlalu di antara orang-orang yang sedang sholat sutra dan sutanya, karena yang demikian itu termasuk perbuatan syaitan. Keempat, mencegah orang-orang yang hendak berlalu di antara orang yang sedang sholat dan sutranya yang dapat dilakukan dengan cara berisyarat atau tasbih. Jika orang yang hendak berlalu tidak berhenti dan tidak dapat dicegah, maka dapat dicegah dengan menggunakan tangan. Al-Qadi ia berkata, yang disepakati para ulama, orang yang sholat tidak boleh meninggalkan tempatnya untuk mencegah orang lain lewat di depannya, karena yang demikian itu lebih mengganggu sholatnya daripada lewatnya orang di hadapannya. Kelima, jika pencegahan ini menyebabkan kematian orang yang dicegah, pelakunya tidak berdosa dan tidak dikisos karena perbuatannya tidak diizinkan, sehingga akibat dari tindakan yang diizinkan tidak membuatnya diminta pertanggungjawaban. Karena hikmah dari pencegahannya agar tidak menimbulkan celah di dalam sholat dan agar orang yang berlalu tidak berdosa. Ketujuh, pencegahan terhadap orang yang berlalu di hadapannya dan tidak adanya pertanggungjawaban dalam hal itu berlaku bagi orang-orang yang memasang sutra di hadapannya. Adapun orang yang tidak memasang sutra, maka dia tidak memiliki sesuatu yang harus dijaga, karena dia mengabaikan hal ini seperti yang dapat dipahami dari hadis bab ini. Kedelapan, mencegah orang yang berlalu harus dilakukan dengan cara yang paling mudah, lalu meningkat. Dia tidak boleh melakukannya langsung menggunakan kekerasan sebelum menggunakan cara yang halus. Jumhur berpendapat, jika seseorang berlalu di hadapan orang yang sedang sholat dan dia tidak dicegah, janganlah dia mengulangi lagi perbuatannya. Kesepuluh, Ibnu Latif Ali menyebutkan bahwa orang yang sholat mendapat dosa secara khusus dan orang yang berlalu tidak mendapat dosa jika orang yang berlalu tidak dicegah. Dia juga menyatakan pendapat bahwa keduanya sama-sama mendapat dosa. Terakhir, 11, jika gerakan dalam sholat untuk kemaslahatan sholat, maka gerakan itu tidak mengulangi dan membatalkannya, karena gerakan itu sesuatu yang diperbolehkan. Demikian dua buah hadis ke-103 dan ke-104, di mana dua buah hadis ini menjelaskan tentang berlalunya di hadapan orang yang sholat. Keterangan dari beberapa hadis ini kita
justru kalau ada orang lewat sholat, kita biarkan, kita malah dapat dosa. Bahkan bisa dua-duanya gitu. Ini perlu pendapat Mudati. Jadi alangkah baiknya kita cegah orang itu untuk berlalu di depan kita dengan cara-cara tadi seperti banyak tasbih. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita. Banyak sekali kesimpulannya, dan salah satu yang paling penting adalah kita mencegahnya. Jangan sampai orang itu berlalu di hadapan kita pada saat kita sedang sholat. Dan tentunya kita yang mau melalui juga harus tahu ilmunya. Jadi nggak sembarangan melewati orang yang sedang sholat. Jadi kedua-duanya harus paham. Dan tentunya dengan hadis ini kita juga dapat manfaatnya, terutama bagi saya pribadi, bahwa yang sholat maupun yang melalui orang yang sholat tahu apa yang harus dilakukannya, sehingga terhindar dari dosa dan perbuatan yang termasuk perbuatan syaitan. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam ibadah sholat kita, sehingga kita tahu apa yang menjadi ketentuan di dalam pelaksanaan dalam sholat. Dan tentunya semua ini harus berada di dalam posisi yang benar-benar kita mengikuti ketentuan dari baginda Rasulullah SAW. Mohon maaf segala kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.